sensor. Kemudian kita harus membaca pakai program. Nah, mungkin itu aja dulu sensornya dulu, kemudian kita coba program. Nah, terus outputnya kita pakai apa? Mau pakai serial atau pakai WiFi itu nanti setelah itu, Pak. Artinya sensornya harus 4 buah kita sediakan ya, Dan? Iya, Kak, tergantung dari apa yang mau kita baca. Tentu sensornya beda-beda, Pak. Sensor suhu dengan sensor kualitas udara tentu beda. Udah, oke. Kalau Arduino-nya tuh masing-masing satu atau bisa satu untuk beberapa sensor? sepertinya bisa nih Pak satu, tapi kalau nggak bisa paling pakai 2 Arduino bisa nih Pak. Atau mungkin 1 Arduino cukup ini. Tapi kamera ini kamera yang gimana maksudnya nih Pak? Kalau kamera sih untuk melihat, sebenarnya untuk membantu melihat kondisinya tuh sedang hujan atau enggak gitu sih Pak. Oh gitu, kondisi Atau ada sensor cuaca. yang khusus lain untuk bisa mendeteksi hujan. Kalau hujan ada sensor air itu kan taruh di apa? Nanti sensornya kan ada itu Pak, sensor hujan. Hanya untuk mengetahui itu aja Pak ya. Kemarin tuh saya mikirnya kalau pakai kamera thermal ya Pak, yang bisa melihat suhu gitu. Oh, suhu, iya, iya, iya. Tapi itu harganya mahal nggak Pak? Thermal. Itu kurang tahu saya Pak yang ini. Kamera thermal nanti saya cari Pak. Dia Thermal yang bisa. kalau misalnya dalam kondisi sejuk nanti dia jadinya warna biru. Nanti Oh, kalau ada manusia lewat, nanti manusia itu jadi agak warna merah karena hangat badan kita kan Pak. iya, iya, iya. Yang mau Bapak tampilkan gambarnya itu atau nilainya Pak, nilai suhunya aja? Atau Kalau bisa ada gambar dan nilai suhu Pak. Tapi kalau misalnya terlalu mahal ya nggak usah dulu Pak. oh gitu. Kalau untuk gambar itu berarti arahnya ke citra Pak. Nanti ke Citra ya. kamera, ya kamera citra. Kalau pakai Arduino nggak kuat Pak. Itu harus pakai apa Pak? Ya pakai Raspberry atau pakai PC karena pengelolaan citra itu kan harus butuh resource yang besar kan Pak dari PC, dari programnya. Ya. Kemudian itu nanti bagusnya kita pakai kabel atau pakai wifi, pakai ini modem aja Pak untuk kirim ke server. Kalau jaraknya nggak jauh bisa pakai WiFi atau pakai kabel bisa juga Pak kalau bentuknya LAN. Atau kita pakai data logger aja. Tapi kalau data logger masuknya di SD card nanti, tapi itu nggak bisa real ya kita nengoknya ya. Kalau untuk komputer server harus yang seperti apa Pak speknya nanti? Kalau ini sebenarnya nanti kalau ibarat ini kan sensor Arduino itu nanti seperti kayak ini aja Pak. Nanti tergantung di ininya Pak, di eh, di apa namanya di front hand ya Pak, yang bagian depannya Pak. Karena mau seperti apa tampilannya. Kalau sisi saya mungkin kalau saya kan mungkin kalau di bagian ini saya mengarah ke ini Pak, yang bagian apa namanya yang bagian sensornya dengan device-nya itu aja. Coba dicek satu bocor sih kok. Menurut Bu Wilda gimana? Kita kan pasang alatnya lantai 5. Nanti komputer server itu apakah bisa berupa laptop kita sendiri atau memang harus ada standby satu? Kalau ini Sebetulnya Pak, ya, tergantung juga kalau seandainya karena ini kan datanya tidak berat Niko. Kita pun bisa juga menggunakan laptop kita. atau langsung ke ini dari Arduino itu kan bisa langsung ke web server. Kita ngisi ini kayak ya seperti keyboard otomatis lah kalau tanda kutipnya. Ya ke web server aja ya Dan ya. Ya web server bisa.
Jadi nanti datanya kan tinggal diambil dari dari MySQL ya. Apa kan mau ditampilkan apa, cat bentuk apa, kan tinggal pengolahan di webnya aja itu kan. Iya, betul-betul. Kalau dengan server sendiri bisa saja menggunakan laptop sendiri. Ya bisa kalau mau ini. Kalau mau artinya kita nggak perlu dipublish nih, bisa. Laptop sendiri itu berarti harus nyala 24 jam ya, Pak? Oh iya Pak, kalau memang mau seperti itu harusnya jadinya. Iya. Bagus web server aja lah kalau saya. Kita web server kita tembakkan nanti datanya ke web server. Pakai Atau nanti kok bisa ditumpangi di server kita aja Niko. Server kita kan hidup 24 jam itu. Iya. Banyak makan kapasitas. Bisa aja dia Dan ya. Iya, bisa. Kita kan punya server sendiri nih Dan. Oh, itu kan bisa juga kita membuat web servernya di server kita sendiri di komputer itu. Jadi dia hidup 24 jam kan? Iya, bisa. Atau server di luar juga kan bisa kan. Penting kan sudah ada ini kan. Oh gitu, iya. Berarti kita hosting aja sendiri nanti ya? Jadi penting ada internetnya berarti kan kalau ke situ kalau mau keluar. Oh iya benar-benar. Supaya tidak mengganggu untuk mudah kan gitu aja. Kita sewa hosting aja selama setahun gitu kan? Iya bisa. Soalnya kan lebih mudah gitu. Ya kalau saya lihat sensornya ini kan tinggal ini aja Kak. Pak Niko juga tinggal kita coba pakai Arduino, nanti bis itu coba kita kirim ke ini ke server, ke database, kita masukkan ini. Kalau mau yang kualitas ini sensor yang ada Humanity ini yang ini ya, kualitas yang bisa IP 67 itu berarti tahan ini ya. Tahan debu di luar lah. Itu ada Kak, ada Bu Pak Niko juga sampai Kalau yang sewa server web cloud hosting ya, itu termasuk yang tadi Bapak bilang ya? Iya. Kalau ini Cloud Drive perlu juga Pak? Gimana Pak? Cloud Drive, kayak Google Drive gitu. Google Drive kan sudah di ini, kalau kita sewa server di luar kan nanti kan kita bisa buat database sendiri Pak, pakai SQL apa. Oke. Jadi nanti datanya itu kita masukkan ke database kita, mau pakai sistemnya mau pakai MQTT atau apa, sistem pengirimannya lah, metode protokolnya mau pakai MQTT. Nanti tidak perlu sewa juga lah Niko. Kita kan punya cloud niaga hoster nanti Niko. Nanti kita pakai di kesana aja. Iya kan ada 1 biji, bahkan cuman kecilnya Kak, itu kan untuk buat. Kecil ya. Iya. Cuma di dalam perencanaan nanti tidak apa-apa juga Niko membuat nanti sewa hosting nanti, karena kan untuk penggunaan ini nanti. Iya Bu. Untuk nggak sekalian sama ini Pak, sama untuk penggunaan energi listriknya gitu, dari panel, dari apa? Ada panel surya rencana Pak, solar home system. Oh, yang rencananya pakai on grid? Saya kurang paham Pak. Kalau yang pakai on grid itu berarti kita harus mengajukan izin ke PLN, izin usaha, seperti izin usaha. Jadi artinya gini, kalau saya bisa jelaskan sedikit, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang sistem on grid, berarti kita nggak perlu baterai lah, tanda kutip, kita nggak perlu penyimpanan energi. Jadi pada saat kita energi dari panel surya kita surplus, kita itu memberikan ke PLN. Nanti pas saat malam kita kan tidak ada, kita ambil dari PLN.
Itu yang on grid. Kalau yang off grid, yang on grid terus ada metodenya on grid itu ada yang hybrid. Hybrid itu berarti kita menggunakan 2 resourcing. Bisa pakai baterai dan PLN dan panel surya. Oke. Kalau mau pakai itu panel surya pakai PLTS sendiri. Tapi PLTS sendiri kalau di kantor relatif lebih untung karena kantor itu kan penggunaan listriknya banyak pakai siang hari. Panel surya itu kan memproduksi energinya kan siang hari. Jadi kalau saya ya pengetahuan saya itu panel surya itu lebih menguntungkan untuk penggunaan kantor sih. Itu harganya berapa, Pak? Halo? Ya, halo? Ya. Iya, Pak. Iya, Dan. Terus, Dan. Ya, itu ya kalau PLTS yang tadi Bapak bilang itu, kalau untuk itu besar nggak biayanya, Pak? Kalau PLTS itu ya kalau kita bilang secara ekonomis investasinya jangka panjang, Pak. Untuk balik modalnya itu WP-nya itu mungkin bisa sampai 10 tahun, 15 tahun lah. Oh, kita nggak perlu yang gitu sih, Pak. Saya mikirnya yang kecil-kecil aja, Pak, solar sistemnya. Untuk bisa sekedar mentenagai sensor-sensor dan kamera ini, Pak. Oh itu, kalau itu kecil Pak. Kalau yang itu berarti sensornya, ya kalau untuk Arduino itu paling butuh daya dalam 24 jam itu paling anggap rata-rata daya power supply adapter itu dapat 2 watt dalam satu 2 watt ya. 2 watt 1 menit berarti kalau ya 1 hari itu paling sekitar 150 watt ya cukup Pak. Kalau cuma panel surya yang kayak di jalan-jalan itu cukup Pak. Cukup ya. Itu kan nggak terlalu mahal juga ya Pak harganya. Iya. Nah kalau ya mahal, kalau buat sendiri sih nggak ya lumayan. Ya bisa ditekan sih Pak. Mungkin kalau buat sendiri, kalau panel surya sekedar untuk sensor, ya paling 1 juta lah. Udah sama baterai sama panel. Oh, oke. Saya ini untuk tahu barang-barang panel surya. Saya harus data-data dulu barang-barang apa saja yang diperlukan, Pak. Iya betul. Boleh Pak. Nanti coba saya bantu list data kebutuhannya untuk sensor. Itu Pak nanti ini kan. Boleh. Saya tunggu dari Bapak itu ya untuk barang-barangnya, Pak. Sama kalau bisa speknya juga, Pak. Ini kan di grup WA ini. Iya, di grup WA. Oke. Oke, nanti coba saya ini kan carikan speknya untuk membacanya. Yang sebenarnya nanti kalau di sensor itu ini sih Pak, kita kan kualitas wadah Pak, karena kita ini pakai yang ini, kalau saya sebutkan tadi ini yang Bapak mau, ini kan Bapak maunya pakai Arduino. Arduino ini kan kalau taruh di luar tanpa tutup, tanpa ini, itu kan nggak bisa karena memang dia bukan termasuk, dia nggak ada proteksi yang IP berapa, IP 67, IP berapa gitu kan. Jadi takutnya pembacaan sensornya itu tidak akurat. Ya tidak mungkin kita membaca suhu terus dibawa dalam kotak atau membaca apa namanya, membaca intensitas udara tapi taruh di dalam kota, padahal kita mau baca intensitas udara di luar gedung. Tapi sensornya letakkan di
dalam kotak karena takut kena hujan, basah. Tentu nilainya enggak, tentu nilai bacanya, nilai pembacanya juga kan tidak mewakili ini kan, mewakili lingkungan yang mau kita baca kan, Pak? Iya, betul. Jadi solusinya gimana tuh Pak untuk nutupin dia supaya tidak terganggu tapi kualitas tetap oke? Makanya nanti coba paling itu nanti di kemasan itu kita coba pikirkan itu. Makanya tadi saya menawarkan mau sensornya mau seperti apa. Kalau mau yang kualitas industri ya tadi saya sebutkan ya itu sudah ada, mereka punya garansi itu sensornya sudah tahan hujan, tahan debu, seperti itu. Itu harganya beda jauh nggak Pak? Ya lumayan beda lah Pak, bisa sampai 10 kali lipatnya. Oh. Atau nanti saya kasih opsi. Boleh juga Pak. Ya coba nanti saya kasih opsi. Kalau pakai sensor ini harganya ini, yang pakai sensor Arduino harganya ini segini, boleh. Insya Allah nanti saya coba ini kan. Oke Pak itu. Terus gini Pak, ada satu lagi itu tentang hidroponik Pak. Hidroponik. Itu nanti ini ada Pak Kusrio ini. Pak Kusrio aja yang coba bantu jelasin Pak. Hidroponik. Smart farm. Smart apa? Pertanian ini ya, smart farming. Saya kecilin suara. Oh gitu. Ini suara saya nih. Tes, oke. Ini saya pakai handphone nih. Bapak buka ini. Neram dan di proposal baru itu aja sih Pak. Oh, proposal baru belum download. Ada Pak? Kan gambarnya masih sama. Beda. Saya buat sendiri lagi tuh. Itu kayak gitu juga sih, cuma buat sendiri dia. Sebentar Pak, saya share screen kan yang punya Smart Hidroponik ya. Oke Pak. Kalau greenhouse ini Pak dia nggak kayak yang punya Pak Niko sih, dalam artian dia udah punya rumah sendiri sih. Jadi kalau untuk antisipasi cuaca kayak gitu, misalnya kena hujan itu dia udah punya rumahnya sih sebenarnya sih. Jadi saya rasa kapasitas untuk kayak microcontroller yang ada MCU sih udah cukup sih kalau menurut saya sih. Karena yang dibaca suhunya bukan suhu luar juga, tapi suhu yang ada di rumah-rumahnya itu sih sebenarnya. Ya, saya pernah nengok itu yang di itu. Udah ada Pak belum? Masih loading. Oh, masih loading. Yang saya pernah nengok itu rumah ini Pak, yang seperti yang untuk pembudidayaan jamur tiram itu ya? Agak lebih spesifik dikit Pak, karena dia kan hidroponik. Saya udah saya gambarin sih kemarin, dan saya juga kebetulan mungkin ini sharing aja sih. Kebetulan kalau untuk node MCU apanya sih udah saya kondisiin sih kemarin, karena mungkin memang karena belum dicobain aja. Jadi dia itu konsepnya ada beberapa logikalnya itu misalkan kalau kita kan punya, nah nih udah muncul belum ya? Kayak gini nih Pak. Jadi di situ ada rumahnya tuh. Jadi kalau untuk air itu saya rasa aman sih, karena nanti itu dibuat seperti tenda rumah gitu. Jadi nanti pakai plastik untuk ultraviolet itu tuh. Nah, jadi sensor-sensornya itu ada sensor cahaya. Sensor cahaya ini saya buatnya untuk lampu tanaman itu Pak. Itu ada lampu tanamannya, ada 4 itu nanti itu. Nah, jadi kalau misalkan intensitas cahayanya nggak cukup, nanti lampunya hidup gitu. Terus juga di situ saya buat ada sensor CO2. Saya juga udah cari sih sensor CO2-nya itu. Jadi CO2 itu sebenarnya sih untuk grafik aja sih. Nanti saya buatin website sih di situ. Jadi saya buatin website, nanti saya kontrolnya di sana gitu.
terus ada sensor Kelembapan. Nah, kelembapan ini suhu dan kelembapan itu untuk ngidupin kipas. Jadi kipasnya nanti ngebuang angin atau nanti nembak angin lah, asumsinya seperti itu Pak, untuk ngebuang angin panas yang kalau misalkan ada di dalam suhu ruangan greenhouse itu. Lalu di situ juga ada sensor pH, sensor TDS gitu. Sensor suhu itu menjaga suhu dalam. Misalkan nanti kalau misalkan suhunya tinggi, langsung blowernya hidup. Iya seperti itu dia Pak. Terus nanti sensor kelembapan mungkin nanti kalau misalkan terlalu ini nanti akan nyemprotkan air pakai spray gitu nah Pak. Kalau spray sih enggak sih Pak, karena dia airnya itu dari bawah Pak. Dia punya tangki nanti. Nah, jadi saya udah buatin itu irigasinya gitu Pak. Jadi kalau mungkin yang sering itu kan dia itu konsep hidroponik ini airnya ngalir terus nih. 24 jam. Pasti kan baterai listrik kan pasti tekor kan gitu. Jadi saya cuman buatnya itu cuman dalam 2 kondisi. Jadi saat air dari pipanya itu udah water level, nanti ada sensor water levelnya udah mendekati ambang batas, baru nanti mesin hidup gitu. Terus juga nanti setiap jam pagi nanti dia hidup sendiri gitu. Jadi untuk mengantisipasi listrik juga sih, karena mungkin juga nanti di sini pakai baterai juga sih. Karena saya nggak ada nganggarin untuk solar cell kan ya, kayak punya Pak Niko, paling pakai baterai sih nanti, ataukah memang langsung ke listrik aja nanti sih. Nah, lalu sensor pH ini rencananya sih kalau di proposal tuh saya nggak ada buat sih, cuman mungkin kalau nanti terkejar ya saya bisa tambahin. Jadi sensor pH itu untuk nambahin cairan vitamin A nanti. Jadi kan ada A mix tuh. Nah, jadi yang pH itu yang A, yang TDS itu yang B gitu. Cuman itu memang nggak ada di ini sih, nggak ada di proposalnya. Tapi nanti kalau misalkan cukup waktu nanti bisa saya tambahin lagi nanti, biar pompanya, kalau ini kan pompanya cuma pompa air nih. Jadi pompanya itu satu lagi untuk pompa masukin ke dalam tangki itu sih, vitamin AB mix itu. Pompanya rencananya pakai pompa DC Pak, DC. Pompa DC. Iya, pompa DC aja. Pompa DC yang kapasitasnya yang berapa Pak? Paling 12 volt sih Pak kalau yang ini nih. Airnya saya belum lihat ini kali sih. Pokoknya dia cukup lah, jarak tembak ke atas itu 5 meter cukup. 5 meter, ya. Cukup sih saya rasa sih, karena nggak perlu tinggi. Paling saya cuma buatnya sampai 1,5 meteran sih Pak. Terus cukup lah, misalkan apalagi dia cukup kuat sih. Kayak ini juga bisa sih Pak, pompa kolam itu Pak. Pompa akuarium. Nah, pompa kolam kolam ikan itu Iya. Kalau yang di vitamin ini pompa DC kecil itu dia Pak. Iya. Jadi itu aja sih paling. Cuman ya itu sih kalau untuk yang ini. Berarti ini Pak, mungkin kalau saya ngambil garis besarnya ini sistem yang Bapak mau bangun, sistem hidroponik, tapi dengan penggunaan energi listrik yang bisa terkendali, maksudnya bisa murah gitu. Iya sih, sama sih kalau misalkan tadi yang Pak Niko tadi, maksud saya sih, kalau saya sih cuman minta sarannya ini sih, minta masukannya juga. Nanti kan bantuin Pak Niko nih, Pak nih, lebih ke dayanya itu sih, apakah memang kayak tadi kan Pak Niko bangun solar cell kah atau seperti apa gitu. Kalau untuk sensor-sensornya insya Allah sih bisa sih, cuman untuk dayanya jadi bingung kemarin nih Pak. Apakah cocok sih pakai solar cell? Kalau kayak Pak Niko kan tadi ceritanya pakai solar cell gitu. Nah, daya ini cukup nggak kira-kira untuk mengaktifkan semua sensornya ini? Kalau mengarahnya ke smart ini bagus ke ini langsung Pak, ke listrik panel surya Pak. Ke panel ya? Iya, biar pure ini kan free energy kan, bukan energi green energy hijau. Oke. Ya kalau misalkan kalau yang punya Pak Diko tadi itu misalkan cocok juga untuk solar kan, jadi kan bisa sekalian gitu maksudnya Pak.
Oh, iya. Kalau bukan maksudnya itu konsepnya gitu, karena tempatnya beda dia ceritanya dia. Iya, maksudnya kalau sama kan itu nyari kabel lagi dari atas ke bawah. Maksudnya itu pasti alatnya kan kita bedain gitu maksudnya Pak. Konsep ceritanya ini untuk ngambil arusnya. Iya. Bagus nih Pak. Karena itu sih masih bingung kemarin ini kalau listrik sih seharusnya kan lebih aman sih. Gitu. Mungkin kalau di rumah saya letakin sih oke-oke aja sih sebenarnya Pak. Cuman kan kita ngeletakin ini proyeknya di kampus gitu. Jadi pasti di lahan yang memang agak dikena matahari sedikit kan gitu. Jadi apakah di luar ruangan gitu. Jadi kalau listrik ditarik nanti ke atas tuh kadang agak repot pula kan. Nah, itu yang saya pikirin. Apakah kalau misalkan saya beli power bank aja cukup kah yang agak kapasitasnya 50 atau 100 mAh atau tetap juga kalau lebih fleksibel tadi kan mungkin anggaran kayak solar cell yang kecil kayak Bapak bilang tadi kan sekitar 1 sampai 2 jutaan kan. Nah, kan saya rasa sih agak lebih menarik pakai solar cell kan gitu maksudnya. Kalau pakai power bank harus ngecas bolak-balik Pak. Bapak ya repotnya itu dia Pak. Kalau tarik listrik kemarin udah mikir-mikir kan. Dia di lantai atas Pak, di kampus kita ini ada lantai atas tuh, di puncak atas. Jadi listrik tuh agak susah kalau narik kabel ke atas tuh. Iya. Nah, kalau bisa pakai power cell kan, solar cell tadi kan, kita bisa bangun yang solar cell yang sama juga kan, kayak punya Pak Niko gitu maksudnya. Fotovoltaik. Konsepnya kan jadi kan mirip-mirip seperti itu. Cuman memang sensor-sensor di sini agak lebih banyak, cuman nggak hidup terus-menerus sih. Yang hidup terus-menerus paling cuman Arduino-nya aja sih, sama modem satu. Oh Bapak mau datanya mau real realnya itu nggak real sih Pak. Setiap cuman berapa jam sekali aja sih. Oh berapa jam sekali ngirim data gitu. Biar irit juga listriknya. Pakai rencananya pakai apa Pak? Pakai MPTT atau pakai apa? Enggak, ini cuma pakai modem aja sih Pak. Ya modem maksudnya protokolnya pakai langsung ke web, langsung isi ke data. Langsung ke web. Iya, saya udah buatin API-nya sih. Saya udah Kenapa? Yang konsep Pak Niko tadi kan itu. Iya. Hanya langsung ke web. Cuman kalau Pak Niko datanya real dia. Dayanya seharusnya lebih besar kan? Kalau ini kan cuma setiap berapa jam misalkan pagi baca data kirim, siang nanti kirim gitu, nggak perlu setiap waktu. Oh iya. Paling saya mikirin dayanya sih, dayanya itu aja sih Pak. Kalau memang cocok solar cell kan, bisa nanti untuk ngebangun punya Pak Niko kan bisa sekalian ngebangun untuk yang solar cell ini gitu maksudnya. Solar cell itu yang penting kan panel surya, SCC. Kalau memang pakai baterai, kalau memang nggak perlu pakai tegangan AC, maksudnya berarti nggak perlu beli inverter. Ya. Dari SCC langsung ke baterai, nggak perlu pakai inverter lagi, karena kita kan nggak perlu tegangan DC, tegangan AC. Iya. Dia kan DC aja sih dia Pak. Kalau DC berarti dari SCC itu aja langsung ini kan nggak perlu ke inverter lagi. Itu yang berapa WP kira-kira apa itu Pak panelnya itu Pak? Kalau yang cuman ini, kalau Bapak mungkin kebutuhan Bapak ini paling 50 WP, 100 WP mungkin udah cukup Pak. Tapi kalau pompanya kira-kira hidupnya berapa dalam satu hari? Ya paling 5 menitan sih. Jam 7 5 menit mati lagi. 5 menit per berapa Pak? Per hari. Jadi setiap jam 7 pagi itu dia hidup sendiri dia Pak. Oh jam 7. Nah jadi kayak ngeganti air di pagi hari gitulah bahasanya. Oh berarti nggak banyak. Nggak banyak dia. Ya. Nah saya baca cuman berapa ini kan. Ya, kalau dia baru nggak kuat dia kan. Kalau pompa, tapi pompanya harus karena 5 meter agak tinggi juga itu Pak. Daya dorongnya pompa yang itu ya. Iya, saya ada sih yang di pompa-pompa kolam itu cukup sih Pak. Cukup Pak ya, pompa kolam itu yang di situ besar juga itu Pak, ada 80-an watt itu. Dia pompa DC cuman Pak. Pompa DC kan yang untuk dorong itu ada yang
70. Yang untuk yang air ya, untuk yang biasa kolam, saya belum pakai kolam yang agak ini. Belum saya lihat kali sih. Di sini sih jadi kemarin cuman pompa kecil aja. Taruh ya. Nah nih. Namanya pompa maksimum red current. Nah, enggak pula saya pandai bacanya. Dia buatnya cuma di sini 12 volt, maksimum rate-nya 1000 mA. 1000 mA. 1000 berarti 1 ampere. 1 ampere berarti ya, 1 ampere berarti ini. 1 ampere dikali 12, berarti 12 watt. Di sini dia buatnya 22 watt, Pak. 1000 ya? Tegangannya 12. Ketinggiannya 5 meter. Oh ya, mungkin ya dikalikan 2 mungkin sama dia untuk ininya. Kalau dari data sheet-nya kalau kan tadi kan tegangannya 12, terusnya powernya 1000 mA berarti berarti 1 ampere. Untuk dayanya berarti kan 1 kali 12 watt berarti. Kuatnya sih di situ 5 meter sih katanya tembakannya. Iya, bisa itu Pak. Harusnya naik. Kalau cuma untuk ngisi itu kan nggak banyak juga Pak, bukan ngisi kolam kan? Paling cuma ngisi pipa-pipa itu, pipa itu saya buatnya 1 meter sih Pak, 1 meter itu berarti 4 meter lah pipa itu cuman ya. Cuma untuk ngisi pipa 4 meter aja. Kalau kemarin saya itu ikut pengabdian masyarakat itu untuk menggerakkan pompa air yang seperti ukuran pompa DAP. Oh, itu besar tuh Pak, dia kecil nih. Ya, itu Pak pompa yang itu DAP itu untuk di pondok pesantren itu pakai yang panel surya yang 100 WP. Baterainya 10 Ah kalau nggak salah 12 volt. Itu udah bisa Pak. Oh siap. Itu udah besar Pak ya? Pompa itu besar tuh. Ya, untuk pompa. Sekarang kan pompa air yang DC kan udah banyak juga itu yang tadi saya bilang tadi kayak ukuran DAP itu yang 12 volt. Oke, siap. Paling itu sih Pak yang ngidupin listriknya sih. Dayanya ini. Kalau misalnya satu panel surya untuk komputer ini bisa. Nah, nih, apa Bapak lah, coba ini. Benar Pak? Pak, kalau misalnya untuk satu panel surya langsung untuk mentenagai yang punya saya sama punya Pak Gus Rio, apakah cukup nggak? Kalau tergantung Pak belinya yang berapa. Kalau yang tadi ukuran tadi itu cukup, saya rasa yang ukuran yang 100 WP dengan yang tadi itu cukup tuh Pak untuk Pak Niko dengan Pak Gus. Kalau yang saya punya aja gimana? Berapa WP misalnya Pak? Kalau yang untuk misalnya saya punya saja Pak, itu butuhnya berapa WP? Punya Bapak itu paling pakai yang kalau untuk sensor itu aja 20 WP udah cukup itu Pak. 20. Kalau Pak Gus Rio harus 50 ya? Ah, dia 50-an atau 50-an lah. Kalau yang di jalan itu kan panel surya yang untuk penerangan itu yang kalau saya perhatikan itu paling sekitar 80-100 WP itu Pak. Cuma 80 sampai 100 WP paling Pak. Iya. Kalau misalnya memang bisa digabung itu udah lebih bagus sih Pak. Boleh bagus Pak. Kalau memang satu lokasi kan? Iya, kami sama-sama di paling atas nanti letaknya. Ah ya, takutnya satu di atas satu di bawah narik kabel juga kan airnya. Iya. Soalnya listrik nggak bisa pakai wireless Pak. Iya Pak. Kalau dayanya besar maksudnya, tapi kalau daya kecil bisa sih untuk ngecas handphone itu kan sudah ada wireless juga, tapi kan dayanya kecil. Terus gini Pak,
solar panel itu kan dayanya nggak bisa 100% ya Pak? Iya betul. Apakah dengan 100 WP yang tadi Bapak bilang itu sudah bisa terjamin Pak? Kalau kebutuhannya tadi hanya menghidupkan pompa cuman berapa waktu dalam satu hari cuman sebentar, dan Bapak kan nggak banyak tuh Pak. Kalau Bapak kan untuk menghidupkan Arduino dan sensor itu kan nggak besar itu Pak. Kalau saya bayangkan termasuk kamera Pak. Oh kameranya itu saya bayangkan itu lampu emergency di rumah kita itu kalau bisa kan bisa bertahan sampai 7 jam 8 jam. Lampu emergency yang biasa mungkin di rumah kalau mati lampu kan ada lampu emergency itu bisa bertahan sampai 5 jam, bisa sampai 5 jam. Itu dengan baterai yang berapa mAh. Kan kecil itu Pak. Iya. Nah, sementara kalau panel surya nanti kan kita akan jumpa lagi, insya Allah besok kan akan ada matahari, ataupun kalau enggak pun kan ada dalam satu hari itu mungkin ada pengecasan walaupun sebentar. Nah, kita lihat Pekanbaru beberapa hari ini kan agak mendung Pak. Itu gimana? Itu nggak apa-apa Pak, paling kan nanti tergantung baterainya kita nanti Kalau baterainya mungkin kita pakai yang agak besar sedikit. Oh berarti dari solar panel ke baterai dulu, baru baterai ke masing-masing alat listriknya ya? Iya, jadi baterai itu untuk nyimpan ini. Pas saat mendung, 2 hari mendung, mungkin kapasitas baterainya besar, tentu kita ngambil dari baterai. Nanti pas saat terang, nanti solar panel surya itu akan ngecas baterai kembali. Berarti tetap 2 arah ya Pak? Gimana Pak? Arus listriknya 2 arah atau 1 arah jadinya gitu Pak? Ya, dari panel surya itu kan menghasilkan energi listrik, itu nanti kan disimpannya di baterai. Iya. Nah itu kan kita kan nggak mungkin siang hari itu kita pakai semua penggunaan listrik surya itu kan ada lebih. Kalau tadi Bapak ngitungnya mungkin punya daya Bapak itu paling berapa watt, punya Pak Gus juga sekian watt, kan masih ada sisanya itu tentu disimpan di baterai. Nah, nanti itu kan akan dipakai pas saat malam hari atau pas saat cuaca mendung kan gitu. Bisa itu Pak. Ya kan kalau ada matahari kan dia langsung jalan. Cuman kalau malam ya di baterai aja. Di baterai itu yang kita besarin. Ya baterainya dibesarin Pak. Berarti pas awal-awal kita masang baterainya harus dalam keadaan full ya Pak, biar lebih aman. Ya seperti itu konsepnya, harusnya seperti itu. Baterainya ini apakah bisa dicas terlebih dahulu dengan sistem apa? Ya dicas pakai adaptor biasa kan bisa, atau satu harian sebelumnya kita instalasi panel surya, jangan kita pakai dulu. Oh iya, bisa juga. Oke. Kalau gitu sekarang kami butuhnya yang alat-alat yang Bapak mau bikinkan nanti yang sensor-sensor yang punya saya. Kalau sensornya Pak Gusrio udah ada semua kan? Pak Gusrio buat sendiri. Nanti Bapak buat yang sensor yang untuk kualitas udaranya dulu Pak. Barangnya apa saja. Terus kira-kira kapan Bapak ada waktu untuk ke kampus Srikandi kami Pak untuk lihat lokasi? Saya pelajarin dulu Pak sensornya, kemudian saya coba nanti kalau nggak salah di sini ada, saya punya, nanti coba saya karena Arduino Kit ada nih di labor, dicoba saya ini kan, nanti kalau udah kira-kira sudah ini boleh saya main-main ke sana Pak. Oke Pak. Yang sekarang saya butuh cepat berarti ini Pak, daftar barang-barangnya dulu. Oke Pak, ya Pak. Termasuk ini ya Pak, kalau misalnya butuh kabel, butuh apa gitu, pintilannya di listkan aja sekalian, nggak apa-apa Pak. Oke Pak, ya Pak. Nanti insya Allah saya bantu. Ya. Oke Bu Santi, mungkin itu aja. Ada lagi? Oke, masih ada Niko, Gus Rio mau ditanya. Ada, siap Bu, aman. Nanti bisa kita diskusi di grup WA juga kan? Boleh. Nanti dibantu kami ya Dan? Ya insya Allah Kak.
Membantunya sampai tuntas dan. Saya kasih sedikit kan, nanti saya kasih sedikit kan Pak Niko, Pak Agus itu kan udah tahu kan. Udah Niko, nggak ada yang mau ditanya lagi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Oke lah, Ramdhani, makasih banyak ya. Jadi kami tunggulah spek-spek yang kami butuhkan ya, Dan ya. Oke, makasih Pak Agus, Pak Niko. Ya, makasih juga Pak. Dan, Assalamualaikum. Ambil fotonya Niko, screenshot lah. Untuk apa? Bagi bukti. Ada foto. Oke, screenshot. Ada kamera. Ada kamera, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Makasih banyak. Makasih banyak Pak. Pak.